Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang moderasi beragama. Apa sih maknanya? Kenapa penting banget? Dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk, tonton sampai akhir. Moderasi beragama bukan berarti mencampur semua agama, tapi bersikap bijak dalam memahami perbedaan agar tidak berlebihan ke kanan maupun ke kiri. Indonesia punya beragam suku, agama, dan budaya. Kalau kita ekstrim, bisa pecah. Tapi dengan moderasi, perbedaan jadi kekuatan. Untuk menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, ada 4 karakteristik utama yang harus kita pahami dan amalkan. Pertama, tawasud. Tawasud mengajarkan kita untuk bersikap moderat, tidak berlebihan, dan tidak merendahkan. Kita tetap teguh dalam keyakinan, namun terbuka terhadap perbedaan. Kedua, tawazun. Awazun mengingatkan kita agar hidup seimbang, beribadah kepada Tuhan, tapi juga berbuat baik untuk sesama dan lingkungan sekitar. Ketiga, itidal. Sikap itidal membuat kita berlaku adil dalam segala hal, tidak memihak, tidak menyalahkan tanpa alasan, dan menghargai kebenaran dari manapun datangnya. Keempat, tasamuh. Tasamuh mengajarkan kita untuk saling menghormati. Dengan sikap ini, kerukunan antar umat beragama dapat terjaga dengan damai. Jadi, 4 karakteristik utama dalam moderasi beragama, tawasud, tawazun, itidal, dan tasamuh, merupakan kunci untuk membangun kehidupan beragama yang rukun, damai, dan penuh kasih sayang. Mari kita terapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari agar Indonesia tetap menjadi bangsa yang toleran dan harmonis. Konteks moderasi beragama adalah situasi atau kondisi sosial, budaya, dan lingkungan di mana nilai-nilai moderasi beragama diterapkan. Artinya, cara kita beragama harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat sekitar. Dengan memahami konteks ini, kita bisa menerapkan sikap beragama yang seimbang, adil, dan menghargai perbedaan. Sehingga tercipta kehidupan yang rukun, damai, dan harmonis di tengah keberagaman. Dalam konteks global, muncul beragam tantangan terhadap kehidupan beragama, seperti ekstremisme, liberalisme, sekularisme, dan Islamofobia. Ekstremisme dan terorisme muncul karena tafsir agama yang sempit dan menghalalkan kekerasan. Sementara liberalisme beragama menjadikan kebenaran bersifat relatif dan bebas. Sekularisme memisahkan peran agama dari kehidupan publik, sedangkan Islamofobia menimbulkan ketakutan dan diskriminasi terhadap umat Islam. Di tingkat lokal, tantangan juga muncul. Beberapa kelompok membawa ideologi transnasional dan memicu ekstremisme serta disharmoni antar umat beragama. Gerakan ideologi transnasional membawa paham luar negeri yang berpotensi mengganti dasar negara. Sementara ekstremisme lokal muncul karena klaim kebenaran tunggal atas nama agama. Disharmoni antar umat beragama sering terjadi karena isu-isu agama, hoaks, ujaran kebencian, dan intoleransi yang mengancam persatuan bangsa. Dengan memahami konteks global dan lokal, kita dapat memperkuat moderasi beragama serta menjaga kerukunan dalam keberagaman. Islam rahmatan lil alamin berarti Islam yang menjadi rahmat dan kebaikan bagi seluruh alam semesta. Makna Islam rahmatan lil alamin adalah ajaran Islam yang menebarkan kasih sayang dan kebaikan bagi semua makhluk, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi bagi seluruh umat manusia dan alam. Dasar ajaran ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nilai utama Islam rahmatan lil alamin adalah toleransi, kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab menjaga alam. Dengan memahami Islam rahmatan lil alamin, kita diajak untuk menjadi umat yang membawa rahmat dan kedamaian bagi seluruh ciptaan Allah. Moderasi beragama bukan hanya konsep, tapi cara hidup. Kita belajar bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam memahami agama, dan selalu menghargai perbedaan di sekitar kita. Dengan moderasi, kita bisa hidup rukun dan damai di tengah keberagaman.
Kearifan lokal merupakan kebijaksanaan yang berasal dari budaya masyarakat setempat. Nilai-nilai ini mengajarkan kita untuk hidup rukun, menghormati sesama, dan menjaga keseimbangan dengan alam. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan adat saling menghormati menjadi bagian penting dari kearifan lokal. Semua itu mencerminkan semangat kebersamaan dan moderasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di berbagai daerah Indonesia, kita menemukan banyak bentuk kearifan lokal. Semua mengajarkan kita pentingnya hidup rukun, saling bantu, dan bersyukur atas karunia Tuhan. Dari semua materi yang kita pelajari, kita tahu bahwa moderasi beragama itu penting dalam kehidupan. Dengan sikap adil, seimbang, dan saling menghargai, kita bisa hidup damai di tengah perbedaan. Mari terus menjaga kerukunan, menghormati sesama, dan menerapkan nilai moderasi dalam kehidupan sehari-hari.